Renungan Katolik, Senin, 13 April 2026. Dilahirkan kembali dalam keterbukaan. Saudari-saudara terkasih, hari ini Senin dalam Oktav Paskah kita memperingati Santo Martinus de Bari, seorang paus yang berani membela iman sejati meskipun harus menderita pengasingan dan wafat dalam kesendirian. Kesaksiannya mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Yesus berarti berani dilahirkan baru setiap hari. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 3 ayat 1-8 menceritakan pertemuan malam hari antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang kepada Yesus dengan hati yang mencari, namun masih terikat pada pemahaman lama. Ia berkata, "Rabbi, kami tahu engkau datang dari Allah sebagai guru, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda mukjizat yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus tidak menjawab dengan basa-basi, tetapi langsung ke inti. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin orang dilahirkan kembali setelah ia tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjelaskan dengan tegas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu semua harus dilahirkan kembali." Yesus menggunakan gambaran angin. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh. Saudariku, saudaraku, Nikodemus datang pada malam hari melambangkan kegelapan hati yang masih ragu, masih mencari aman, masih takut diketahui orang. Ia adalah orang baik, saleh, berpendidikan, namun ia masih terperangkap dalam agama yang dingin, penuh aturan tanpa kehidupan rohani yang sesungguhnya. Yesus memanggilnya keluar dari zona nyaman untuk mengalami sesuatu yang radikal, dilahirkan kembali. Kita sering seperti Nikodemus. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mencari, namun kita juga membawa banyak prasangka. Kita ingin mengatur Tuhan. Kita ingin memahami Tuhan dengan akal kita sendiri. Kita merasa cukup dengan ritual keagamaan tanpa membiarkan roh mengubah hidup kita. Kita takut kehilangan kendali kita. Takut jika benar-benar menyerah kepada Tuhan. Kita harus berubah total. Dan perubahan itu menakutkan. Namun Yesus bersikeras, "Kamu semua harus dilahirkan kembali. Ini bukan pilihan. Ini adalah syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah." Kata harus dalam bahasa Yunani adalah dei, yang berarti keharusan mutlak seperti hukum alam. Sama seperti ikan, harus hidup di air. Demikian juga manusia harus dilahirkan dari roh untuk masuk ke dalam hidup kekal. Apa artinya dilahirkan kembali? Pertama, itu berarti melepaskan cara hidup lama yang hanya mengandalkan daging, kekuatan sendiri, logika dunia, status sosial dan prestasi. Kedua, itu berarti membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang tidak bisa kita kendalikan, seperti angin. Roh bertiup kemana? Ia mau kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Yang bisa kita lakukan hanyalah membentangkan layar hati kita, membuka jendela jiwa kita, dan membiarkan roh bekerja menurut kehendaknya. Santo Martinus Limon, yang kita peringati hari ini, mengalami kelahiran kembali secara nyata ketika ia diminta menyetujui ajaran sesat yang merendahkan kehendak Yesus. Ia menolak dengan tegas, meskipun harus ditangkap, diusir, dan dibuang ke pengasingan yang jauh. Ia menderita kelaparan, kedinginan, dan kesepian. Akhirnya ia wafat dalam pengasingan di Crimea. Dunia melihatnya sebagai pecundang yang kalah, namun gereja melihatnya sebagai pemenang karena ia lahir dari roh. Ia setia bukan pada kenyamanan dunia melainkan pada kebenaran Allah. Setiap tantangan yang dihadapi oleh Santo Martinus de Bari semakin menguatkan tekadnya untuk membela kebenaran. Walaupun dunia tidak mengakui keberaniannya, iman dan keteguhannya menjadi cahaya bagi banyak orang yang berjuang dalam bayang-bayang. Dalam kesepian dan penderitaan, ia menemukan kekuatan dari dalam dirinya, mengingatkan kita bahwa pemenang sejati adalah mereka yang berdiri teguh pada keyakinan mereka. Setelah berdoa bersama, mereka merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan hati dan semangat mereka. Dengan keberanian baru, Petrus dan Yohanes bersiap untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang di sekitar mereka. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul.
Bab 4 ayat 23-31 menunjukkan kelahiran kembali yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Setelah dilepaskan dari ancaman mahkamah agama, mereka pulang kepada kawan-kawan, lalu bersama-sama berdoa dengan suara nyaring Tuhan. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Mereka tidak meminta perlindungan dari penderitaan, tetapi meminta keberanian untuk terus bersaksi. Dan setelah mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Petrus mulai berbicara kepada orang banyak menceritakan tentang kebangkitan Yesus dan kekuatan iman. Setiap kata yang diucapkannya membuat banyak orang tergerak dan ingin mendalami ajaran yang baru mereka dengar. Saudariku, saudaraku, kelahiran kembali bukan peristiwa sekali. Jadi ibadah pendalaman kitab suci doa dan penerimaan sakramen adalah saat-saat ketika Roh Kudus ditiupkan kembali kepada kita. Pertanyaannya hari ini adalah, sudah berapa lama kita membiarkan angin roh bertiup dalam hidup kita? Apakah hati kita masih terbuka? Atau sudah kita kunci rapat karena kita merasa sudah cukup baik, sudah tahu segalanya, sudah tidak butuh perubahan? Nikodemus yang datang pada malam hari kelak akan muncul lagi setelah Yesus wafat. Ia datang membawa campuran minyak mur dan gaharu untuk menguburkan Yesus. Ia akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Mungkin pertemuan malam itu terus bergema dalam hatinya, sampai akhirnya ia dilahirkan kembali. Kehidupan baru dimulai ketika kita berani keluar dari kegelapan, membiarkan angin roh mengisi hati kita dengan harapan dan keberanian untuk berubah. Saat kita berkumpul dalam ibadah, kita merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyentuh jiwa kita dan mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk dilahirkan kembali. Hari ini Yesus mengundangmu untuk membiarkan dirimu dilahirkan kembali. Lepaskan topeng kesalehanmu, buka hatimu bagi roh yang bertiup bebas. Jangan takut kehilangan kendali, karena justru ketika kita melepaskan genggaman kita, maka tangan Allah akan menopang kita. Seperti Santo Martinus Pemami dan para rasul, kita dipanggil untuk menjadi saksi yang berani, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita telah dilahirkan dari roh. Dan mereka yang lahir dari roh tidak akan takut pada dunia, karena dunia bukan lagi rumah mereka. Kerajaan Allah adalah rumah mereka sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, tiupkan Roh Kudus-Mu ke dalam hatiku hari ini, agar aku berani dilahirkan kembali dan hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Rifael1 agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mencari cara untuk menemukan pengharapan dan kekuatan di tengah tantangan yang ada. Melalui renungan ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Setiap hati yang terbuka dapat menemukan kedamaian dalam firman Tuhan, dan kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama berbagi pengalaman ini dengan orang lain.